program yang dibutuhkan orang Gunung Kidul itu apa. Tapi kalau dia tidak ngerti, berarti ada indikasi bahwa dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia adalah orang jadi-jadian. Pasti ada begitu banyak free rider yang menumpang di dalam kekuasaan yang dia jalankan. Clear ya? Jadi bagian dari itu. Bagaimana tentang pasar tradisional? Sama persis juga. Ini adalah hal yang direplikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang sesungguhnya bukan Cipta Kerja, itu namanya Undang-Undang Investasi. Ini juga manipulatif pemerintah kita ini. Manipulatifnya bagaimana mungkin membuka lapangan kerja ketika yang tadi didatangkan sekian banyak investor asing dengan seluruh tenaga kerja yang negaranya pun membutuhkan pekerjanya juga harus bekerja. Jadi bohong kalau bahwa investor itu tidak membawa tenaga kerja. Itu manipulasi yang kesekian kalinya, dan saya membuktikan sendiri di Sulawesi itu berapa banyak tenaga kerja asing yang datang. Tentu ini sesuatu yang memang harus disuarakan, sehingga menjadi pemimpin itu jangan manipulatif, jangan mendidik warga negaranya untuk kemudian tidak peduli, bahkan tidak sensitif terhadap peristiwa-peristiwa ketidakadilan begitu. Nah, catatan yang saya kira juga penting, sektor-sektor yang sekali lagi menjadi andalan, tadi sudah Bung Josu sudah dengan sangat clear menjelaskan. Saya kenapa yang pertama-tama dan terutama kalau yang kita itu mau kita usung adalah sustainable development, pembangunan lestari, nggak usah pakai bahasa Inggris ya, pembangunan lestari itu jauh lebih baik. Karena sustainable development itu sudah defisit maknanya. Seluruh pemerintah daerah menggunakan itu, habis itu yang namanya gumuk-gumuk itu dikerui dengan bego gitu. Itu lestarinya di mana? Sekian banyak dibangun untuk kemudian industri ekstraktif. Sustainable development-nya di mana? Plastis semua. Maka pembangunan lestari itu adalah pembangunan yang memprioritaskan manusia sebagai subjek politik kewargaan yang akan menentukan tentang peta jalan ke depan hidup bersama sebagai sebuah bangsa negara itu ketika manusianya punya kecerdasan, punya karakter watak yang memang keutamaan. Apa keutamaan itu? Tentu dia harus jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Kalau dia sendiri nggak pernah jujur dengan dirinya sendiri dan menipu diri, ya pasti dia akan gampang mudah kok menipu orang lain kok. Ini praktek yang bukan soal psikologis, tetapi bahwa kita seringkali masuk di dalam represi psikologi-psikologi yang tidak disadari, bahwa kita ini menjadi pemimpin kadang-kadang mematut-matut bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Menjadi pemimpin publik kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, nggak usah jadi pemimpin publik. Artinya apa? Tentu saja bukan selatah itu, tidak seletter itu yang saya maksudkan. Bahwa prasyarat menjadi pemimpin publik adalah mereka pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Nah nanti berkaitan dengan ini saya clear sekali kenapa kemudian politik kita hari ini sangat membuat kita semua pesimis, membuat kita kecewa kayak yang kesekian kalinya, membuat kita trauma bahwa kita masuk dan memilih pemimpin yang berulang kali selalu ditipu, dikhianati, dan ini bagian dari dimanipulasi. Juga bagaimana sesungguhnya kita ini dijadikan sebagai semacam angka yang kemudian tidak diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai warga negara yang punya hak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Nah, beranjak kepada pertanyaan Mbak Dewi, kenapa politik ini pesimistis? Betul sekali bahwa saya tidak menyalahkan tentang hati nurani kita hari ini tengah berada di dalam suasana kebatinan yang traumatik dan menyedihkan sebetulnya. Saya ingin katakan bahwa politik demokrasi negeri ini tidak baik-baik saja, apalagi Gunung Kidul. Karena apa? Tentu saja lebih karena jauh bahwa kita juga membiarkan elit-elit itu menginjak-injak tentang demokrasi yang sesungguhnya itu berada di tangan kita, decision makingnya. Maka prasyarat bagaimana kemudian kita akan punya harapan untuk berpolitik, kita mesti letakkan kembali politik itu adalah bagian dari, sudah dijelaskan, ada politik, ada policy, ada
Ada proses, ada polity ya, polity dan politics sama policy. Itu 3 hal yang tadi Bung Josu sampaikan. Tetapi ketiganya tidak akan ada tanpa people. P yang keempat saya, Bu. Ngarang aja saya. P yang keempat adalah people, kita semua. Maka sekali lagi, itu jongos kita semua, pemerintah itu, legislatif itu jongos kita. Yang menjadi tuan itu adalah people itu, bukan legislatif, bukan kepala daerah. Maka agak rodo bergengsilah bahwa kita mestinya lebih perlu terhormat menjaga martabat kita sebagai pemilih. Itu aja gampang mudah dibeli. Lah wong ngabrak duit 200 100 ribu, kenapa kemudian kita serahkan hak itu gitu. Ini bagian di mana kita mesti menakar diri. Politik ini teman-teman adalah hak di mana kita sebagai warga negara diberikan sebuah hak politik untuk memilih dan dipilih. Sebagai punya hak asasi manusia, punya hak ekosok macam-macam ya. Kita punya lekatan-lekatan di mana kita itu punya kuasa. Saya ingin sedikit merujuk satu filsuf besar yang sangat mungkin semoga nanti ini melekat di ingatan teman-teman. Yang namanya kita semua ini punya yang namanya will to power, adalah kehendak. Politik itu adalah ini cara bagaimana orang hidup bersama diatur karena mereka punya kehendak-kehendak yang banyak. Di sini ada 100 orang, kehendaknya 100, enggak ada satupun yang sama. Maka mengelola kehendak ini membutuhkan tentang bagaimana kapasitas politik seseorang mengatur kehendak 100 orang ini mau seperti apa, punya agenda bersama apa, itu yang kemudian harus dikelola. Anda bisa bayangkan. Maka will to power tadi sebetulnya kalau dibahasakan Gunung Kidul, will itu adalah karepmu apa. Maka kita sebetulnya bicara hanya perlu bertanya karku jane opo. Persis, maka ketika kita bertanya karep, yang ditunjuk pertama-tama adalah pasti kebutuhan Anda semua pasti beda-beda. Perjuangan yang Anda butuhkan itu. Kalau teman-teman yang sudah lulus SMK pingin perguruan tinggi, berarti memang peganglah karep Anda itu untuk kuliah gratis misalnya. Mungkin enggak? Kalau iya, suarakan pada politisi, kamu bisa memperjuangkan untuk sekolahkan kaum muda kami ini bisa kuliah gratis atau enggak? Atau setidaknya ada subsidi. Tentu saja kalau bicara tentang program-program pemerintah ya sudah janjikan, tapi selalu ada residu yang kemudian kelas-kelas yang tadi sebetulnya selalu harus bertarung padahal tidak diberi resources yang sama, mereka diminta untuk bertarung sendirian. Ya pasti kalah lah. Maka harus ada penyiapan sumber daya yang disangoni secara sama kapasitasnya dan baru kemudian dilepas untuk dipertarungkan. Maka tuntutlah apa yang menjadi karep-karep masing-masing dari kita. Ingin Anda misalnya Bapak Ibu Anda pakan ternaknya itu tercukupi ketika kemarau panjang, bahkan ini sampai 9 bulan loh ya, 8 bulan ya. Ini kan kegilaan yang luar biasa. Pemerintah macam apa yang mendiamkan problem bagaimana rojo koyo Bapak Ibu Anda semua ini dibiarkan kelaparan tanpa ada perencanaan, politisi maupun juga pemerintah daerah nggak pernah memikirkan. Mungkin nggak Gunung Kidul menciptakan yang namanya pakan ternak yang bernama Silase itu? Kalau ada, pilihlah orang politisi yang punya dan kepala daerah yang punya program itu. Itu misalnya salah satu karepnya adalah soal bahwa saving kita, Bapak Ibu kita itu adalah rojo koyo bernama sapi, wedus dan segala event yang kita punya di rumah itu. Kalau kita punya saudara yang juga ternyata tidak, tadi cerita Mbak Suci saya kira benar. Ada begitu banyak tetangga-tetangga kita, bahkan anak yang belum mencapai usia dewasa sudah akhirnya married by accident. Yang harus terjebak di dalam hubungan yang sebetulnya boleh jadi relasi mereka terbangun karena frustasi.
karena berbagai persoalan-persoalan keluarga, persoalan sosial sekitarnya, tetapi kita tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah bahwa generasi ini membutuhkan orang-orang yang menemani perjalanan hidupnya di dalam menyiapkan akil balik hidupnya. Maka di masa-masa krisis dan masa-masa berbahaya seperti ini, maka mestinya ada politisi, ada kepala daerah dan juga seluruh punggawanya, dan mestinya mereka ini adalah menjadi orang-orang yang memomong kita. Maka kenapa kemudian mereka ini sebetulnya kalau mereka punya keutamaan layak untuk disebut sebagai pamong peraja, karena dia yang akan memomong seluruh warga negara di wilayahnya. Maka ketika bertanya lalu pemimpin yang baik yang akan bisa dipilih itu yang seperti apa? Yang bisa ngemong karep-karep dan setidaknya mendengarkan aspirasi dan karep-karepnya warga tadi. Kalau dia memakai jalan pikirannya sendiri dan kuping matanya ditutupi, Anda sudah ngerti apakah itu pemimpin yang baik atau bukan. Tetapi sekali lagi, pesan yang selalu saya ambil dari perjalanan yang traumatik tadi sama dengan Mbak Dewi, nggak menyenangkan politik ini, tetapi saya harus tetap pilih bahwa jangan sekalipun mengkultuskan orang, karena kalau Anda mengkultuskan orang, musyrik namanya. Yang Anda harus pegang adalah value, nilainya. Orang ini sudah selesai dengan dirinya atau belum? Orang ini bisa jujur enggak? Orang ini punya kapasitas untuk micoro, kalau orang Jawa ini namanya micoro, orang Gunung Kidul itu. Ini meneng wae aja, nggak usah. Pasti orang nggak beres ini, komunikasi dengan keluarganya ya pasti nggak beres, kok apalagi komunikasi publik. Ya jangan dipilih. Itu penting ya, kapasitas bagaimana bernalar dengan setidaknya dia ini adalah orang yang melek. Melek itu bukan harus dengan sekolah tinggi, tetapi melek dalam pengertian dia setidaknya mendapatkan perangkat cara berpikir yang rasional dan memiliki intelijensia. Intelijensia juga tidak ditentukan oleh anak sekolah. Oleh karena pengalaman hidup yang pahit, dia bisa menjadi manusia yang juga wise. Dia yang punya manusia yang terbuka, informatif, jujur, dan segala macamnya. Tentu pilihan-pilihan preferensi, nilai-nilai itulah yang harus dipegang. Jadi jangan memegang orang. Anda sudah ketipu, Bapak Ibu Anda boleh jadi yang ketipu sejak tahun 2014 kan? Tiba-tiba malek seringat, akhirnya politik dinasti yang terjadi. Oke ya teman-teman, maka jangan sekalipun untuk mengkultuskan siapapun politisi itu, siapapun calon kepala daerah itu. Yang Anda butuhkan adalah orang yang punya visi seperti apa dan nilai-nilainya cocok dengan apa yang menjadi karepe teman-teman itu. Saya kira itu preferensi yang bisa saya sampaikan, karena pilihan persis disitulah maka kita selalu diminta untuk punya, setiap kali pemimpin yang sudah terpilih tadi itu terpilih, legislatif maupun kepala daerah, tolong jangan Anda diam. Anda masih perlu mengaktifasi monitoring dan mengevaluasi. Kalau pemimpin kepala daerah itu kira-kira nyolowadi, laporkan ke KPK, selesai, biar sesekali nyambangi gitu. Datang ke Gunung Kidul bagus juga gitu, kenapa enggak gitu. Oke ya, jadi praktek-praktek ini saya kira memang kadang-kadang harus bertaruh, kadang-kadang juga perlu taking risk. Saya ngomong kayak begini juga bukan tanpa resiko ya, tapi memang harus saya katakan, mau tidak mau, karena saya adalah sosiolog yang juga mengajari mahasiswa generasi milenial untuk anti korupsi. Saya sudah 10 tahun mengajar sosiologi korupsi, sosiologi lingkungan, dan sosiologi teori advokasi sosial. Maka kalau kemudian saya tidak ngomong seperti ini, ya tentu saja saya mengkhianati profesi saya. Terima kasih, Bung Adi. Ya, boleh. Ada lagi? Satu lagi? Mas Ampi. Oke, woi banyak 3. Nggak apa-apa ini? Nggak bahaya tak? Nggak. Oke, Mas, ini kayak seniorku SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para narasumber, Pak Ratno Pintoyo, Mas Josu, dan juga Pak AB Widianta. Sudah overtime kita Pak, nampaknya dari rundown nggih. Nggih. Jadi sebentar saja nggih. Terima kasih banyak. Oh juga yang saya hormati teman-teman dari organisasi yang lain, Bapak Ibu, teman-teman, kebanyakan milenial juga panitia, moderator. Terima kasih banyak untuk Gaung Gunung Kidul. Berkat gaung saya jadi tahu istilah meneroka Pak. Saya pikir tipu dia Pak, menerka gitu. Maklum bahasa Indonesia saya skornya 5 waktu SMA. Tapi alhamdulillah kuliah on time Pak. Jadi waktu SMA itu kan bahasa Indonesia 5 nggak naik. Jujur saya nggak naik Pak. Mungkin dikiranya saya keturunan bule kali Pak, bahasa Indonesia 5. Kuliah on time juga, Sospol UGM juga punya kenangan meskipun saya tidak kuliah di situ, tapi pacar saya orang Sospol Pak. Tapi nggak jadi akhirnya, orang HI Pak, betul ya, HI itu Sospol ya. Baik, terima kasih diskusi yang saya menarik dan saya pribadi sangat antusias untuk mengikuti forum rasan-rasan ini Pak. Mungkin juga sahabat saya ini ketua KNPI ini juga sering mengundang saya di acara dinas itu, saya kebanyakan dispo Pak. Karena kan yang acara dinas kan ada sangunya loh Pak. Karena saya juga ditarget kebetulan saya pribadi ketua Gunung Kidul Pak. Jadi ditarget untuk bisa membentuk rayon-rayon di kecamatan itu, saya terpaksanya juga tak gilir ketua izin biar ada sangunya juga biar mereka bisa bekerja. Karena anggaran kami sangat-sangat limited Pak. Baik. Sangat menarik tadi dan saya merangkum banyak hal. Daripada diem ya tak ngomong lah, main ketok seru dan AMPI main ketok gitu. Saya dari AMPI, nama saya Hendri, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Terkait dengan IPM Bapak sudah sangat sering dan kita dengar angka-angka bab presentasi. Kemudian dari saya pribadi juga salah satu bagian pekerjanya di situ Pak. Jujur saya di Kemensos Pak. Tapi berkat saya kolaborasikan dengan doktrin karya-karyaan saya di AMPI itu, saya mempunyai salah satu misi di organisasi saya, yaitu kayak iklan rokok, talk less do more, sedikit bicara banyak kerja. Jadi apa yang sudah saya lakukan yaitu saya banyak Pak pekerjaannya Pak. Saya itu punya jadi salah satu guru tentor di PKBM Pak, namanya PKBM Dimas. Kita murid saya saat ini 230 orang. Bahkan salah satu yang barusan diwisuda kemarin itu adalah salah satu caleg yang otomatis dia nyari ijazah kejar paket untuk bisa nyalek. Jadi ya kontribusi saya di Gunung Kidul ya mungkin dari persentase 22% itu adalah Pak kami Pak. Itu. Kemudian terkait dengan tambang kars itu, saya orang Ponjong di pesisir selatan itu menangis Pak kalau di ini ya. Jadi tahu sendiri di awal tadi disampaikan bahwa kars itu adalah cadangan air Pak. Tetapi memang setelah saya ke sana itu mereka juga tidak bisa hidup kalau tidak nambang Pak. Jadi memang betul-betul mereka uripe mangan watu. Itu betul. Jadi mohon nanti bagaimana, karena kita itu forum diskusi juga banyak, tapi terus terang saja ini hanya menjadi retorika Pak. Karena terkait dengan komunikasi kita dengan pemerintah eksekutif itu juga kita nggak tahu Pak arahnya kemana. Ada legislatif juga anteng-anteng saja. Terkait dengan rotasi juga harusnya legislatif juga menegur, tapi tidak. Nggak tahu Pak, kami orang awam komunikasinya seperti apa nanti. Pak tim ses, mantan tim ses mungkin yang lebih paham karena beliau juga pernah di legislatif dan ketua juga. Yang saat ini ya memang keprihatinan kita bersama. Kami juga sebagai ormas deklarasi dulu Pak sebagai pendukung Pak Bupati yang sekarang. Tapi ya tadi sudah disampaikan lengkap sama Pak mantan ketua lah, kami tidak akan mengulang lagi.
Jadi nanti hasil diskusi ini sangat menarik, Mas Panitia. Mohon nanti untuk feedbacknya atau mau seperti apa ya kita harapannya tidak hanya berretorika. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak dan harapan saya mohon untuk diskusi-diskusi lagi yang akan datang akan kembali terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mas Hendrik ya. Oke. Ada lagi tadi? Oke. Singkat ya. Baik, di sini akan saya bertanya kepada narasumber. Singkat saja karena berkaitan dengan waktu yang sudah over. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gaung yang telah membuka diskusi publik kewarganegaraan menerokkan pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Nah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber, yaitu dari Bung Widianta, Joko Susilo dan Pak Ratno. Ya, di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Kidul. Ya. Dari diskusi ini banyak sekali poin penting yang didapat, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Gunung Kidul, apakah memberikan manfaat bagi masyarakat kecil, baik itu dari bidang pertanian, terus peternakan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada juga berkaitan dengan IPM yang di Gunung Kidul yang sangat rendah, yaitu setara SMP, itu pertengahan. Sedangkan di Jogja itu sudah setara S2. Nah, itu menjadi poin penting juga. Selain itu juga tingkat kemiskinan yang ada di Gunung Kidul yang sangat rendah. Ya, berkaitan dengan poin-poin ini, saya akan menanyakan kepada 3 narasumber, yaitu yang pertama kepada Bapak Widianto, yaitu berkaitan dengan kebijakan politik yang saat ini dari Bapak Surenanta, apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang akademisi untuk menangani kebijakan-kebijakan yang kiranya kurang bermanfaat. Karena kebijakan di Gunung Kidul yang saya rasakan itu ada 3, yaitu berkaitan dengan stunting, terus berkaitan dengan olahraga, dan juga pariwisata. Nah, berkaitan dengan olahraga, di sini minat untuk masyarakat Gunung Kidul itu sangat tinggi berkaitan dengan olahraga. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah fasilitas yang ada di Gunung Kidul. Terus selain itu juga pariwisata. Pariwisata dari seminar di Santika kemarin, Gunung Kidul dinobatkan sebagai destinasi wisata nasional. Nah, mengapa kok kita tempatnya yang strategis, banyak sekali wisata, tetapi kita fasilitasnya masih kurang, dalam arti dalam jalur. Karena sudah dibangun itu di JLS, itu kemarin penelitian dari kampus kami, di JLS dan di TPR Baron, itu kebanyakan malah banyak yang lewat balon, sedangkan untuk akses yang ada di Baron itu banyak sekali rusak jalannya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dinamika politik yang ada di Gunung Kidul dan apakah isu yang mendomisili dalam konteks politik yang ada di Gunung Kidul, itu kepada Pak Widianto. Terus tambah lagi karena saya dengar dari tadi Pak Widianto itu bahasanya sangat filosofis sekali. Nah, sekarang saya minta kepada Pak Widianto yaitu memberikan poin penting berkaitan dengan filosofi politik agar kita dapat memiliki bekal sebagai bekal untuk diri kita, karena filosofis adalah induk dari segala ilmu itu. Terus yang kedua yaitu saya bertanya kepada Mas Joko Susilo, yaitu menurut Mas Joko Susilo, bagaimana pendapat Mas Joko mengenai partisipasi seorang pemuda dalam pemilihan umum, baik itu dari pemilihan legislatif sekaligus dari pemilihan kepala daerah, dan bagaimana meningkatkan keterlibatan seorang pemuda dalam pemilihan umum di bidang politik ini. Terus pertanyaan yang terakhir kepada Bapak Ratno, yaitu apa keuntungan yang didapat setelah menjadi tim sukses, baik itu pasca, saat baik itu pasca, baik itu pra, saat, dan juga pasca. Mungkin maaf kemarin yo. Mungkin itu
yang bisa saya tanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Nyambung ya? Izin memperkenalkan diri langsung saja. Saya Solehudin dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Kayaknya Bung Ferry ini tim ses salah satu caleg yang menanyakan keuntungan. Oke, lanjut. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kelanjutan event yang kemarin di KNPI Gedung Kidul Expo itu. Mungkin salah satunya moderatornya Bung Joko Susilo kalau nggak salah ya. Ya kan? Bukan? Oh bukan. Kayak mirip soalnya. Oke. Nah, iya. Jadi di situ ada beberapa calon calon legislatif di situ mengatakan bahwasanya kita berpolitik ataupun menyalonkan diri itu atas dasar ya salah satunya mempunyai tujuan utama dan ada tujuan umumnya. Nah, tetapi yang saya dapatkan di situ dengan cara yang salah kalau menurut saya, karena di situ dia mendapatkan suara dengan cara membeli, dan itu emang hal yang umum tapi sesuatu yang tabu. Tapi kata mereka, kata caleg-caleg itu adalah sesuatu yang emang udah jadi rahasia umum. Nah, kalau dari saya sendiri, kata-kata itu tidak perlu diungkapkan di masyarakat kalau menurut saya, karena itu bisa menjatuhkan ataupun mendonkan harga ataupun bukan harga sih, sesuatu suara-suara rakyat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan sama Bung Joko Susilo, katanya di situ pemuda sekarang adalah mayoritas untuk pemilihan di 2024 ya. Tapi tidak untuk di Gunung Kidul sih kayaknya. Karena itu kan nasional ya ranahnya ya. Nah, di sini saya meminta penjelasannya dari pakar-pakar yang ada di depan. Apakah peta demokrasi sekarang pemuda itu dijadikan sebagai komoditas ataupun prioritas? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kayaknya ini pertanyaan terakhirnya ke Pak Pito ya nanti ya. Oh, langsung aja. Oke. Langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Menika matur nuwun sehingga saya tidak kehilangan konteks dari apa yang disampaikan tadi. Ini mungkin pertanyaan yang paling bagus di antara pertanyaan yang tadi disampaikan. Namun sebelumnya kami mau bercerita dulu. Jadi beberapa bulan yang lalu kami ketemu sama seseorang dari Jakarta, dan Jakarta menika orang yang punya kebijakan langsung terkait dengan tanggap darurat yang ada di Gunung Kidul. Waktu itu kami diberikan sesuatu, Pak Ratno tolong sampaikan Pak Bupati, ketika Gunung Kidul ini kan sudah menjadi kebiasaan ketika musim seperti ini, masyarakatnya mesti sedikit banyak kaitannya dengan air, mesti kaitannya dengan masalah air ini menjadi problem. Walaupun toh Gunung Kidul mungkin sudah lebih baik dari posisi yang dulu. Saya waktu itu untung saya juga membawa saksi. Hal ini langsung kami sampaikan Pak Bupati, karena ini juga bagian di ekspos. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Artinya ini by data. Pak Bupati, ini ada orang yang mau membantu program terkait dengan tanggap darurat kekeringan di Gunung Kidul, tapi pemerintah Gunung Kidul segera harus meluncurkan proposal dan mengekspos di media bahwa Gunung Kidul kaitannya dengan masalah air. Waktu itu Pak Bupati kami ajak diskusi, lalu jawabnya sangat singkat, tapi bagi saya ini jawaban bukan seorang pemimpin. Pak Ratno, kalau saya harus mengekspos kemiskinan di Gunung Kidul, saya malu. Jadi begitu seperti itu,
saya tidak berkomentar banyak, hanya langsung pamit, dan saya simpulkan bahwa sekali lagi persoalan kapasitas ini sangat menentukan bagi seorang pemimpin untuk memimpin sebuah daerah. Terus terkait dengan konteks dapat apa, jadi saya itu mau jawab nanti malah jadi tidak karu-karuan. Karena saya hanya mengilustrasikan bahwa orang itu kalau mestinya ada sesuatu yang mungkin bisa untuk apa ya, sekedar untuk bisa kegiatan, untuk ketika aktivitas ada fasilitas, tentunya zona nyaman ini tidak akan ditinggalkan. Zona nyaman ini tidak akan ditinggalkan, itu pasti. Tapi karena di situ, karena ini sifatnya nyun sewu, yang saya maksud bukan sesuatu yang berlebih, tapi hanya sekedar ngumumi aja tidak ada, sehingga zona seperti itu kalau saya pertahankan akan merusak dari sisi keluarga saya, dari sisi lingkungan saya, karena kami terus terang juga manusia lumrah yang tentunya butuh sesuatu lah sebagai penopang aktivitas saya. Namun karena tidak ada, ya lumrahnya manusia ketika sudah dihadapkan pada situasi seperti itu, ya harus punya pilihan. Tapi yang paling sangat berpengaruh, nyun saya mempengaruhi keputusan saya ini adalah secara nalar bahwa saya selama hampir 4 tahun, 1,5 tahun ngampu pemenangan beliau, 2,5 tahun saya mendampingi beliau untuk mengarahkan. Begitu saya dalami betul bahwa pergaulannya bagus, tata percakapannya bagus, sopan, namun itu tidak menjamin bahwa ketika sudah sopan dan baik bahwa mampu memimpin sebuah daerah. Kita butuh pemimpin yang visioner, punya gagasan yang, kalau tidak salah saya pernah baca, kalau mau jadi pemimpin yang bagus harus punya gagasan yang gila. Dan tentunya seperti apa yang disampaikan tadi, model apa pemimpin Gunung Kidul yang bagus, saya mengacu apa yang disampaikan Pak Wid, bahwa satu hal yang paling mendasar seorang pemimpin itu kudu ngerti. Artinya ngerti ini dalam tataran bahasa yang sangat luas, tahu keadaan masyarakatnya, tahu problemnya, tahu apa kekurangannya, berani mengambil resiko untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, dalam diri Pak Bupati ini tentunya seperti apa yang saya sampaikan, ketika saya harus menyimpulkan keluar dari circle-nya karena tidak terpenuhinya beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau saya dapat apa, karena ini ada yang sifatnya umum dan sifatnya pribadi, ya pernah dijanjikan, namun sampai hari ini juga tidak terrealisasi apa yang pernah disampaikan. Barangkali itu menanggapi pertanyaan tadi, namun lebih lengkapnya nanti akan disambung, akan dijawab oleh narasumber yang lain. Sekali lagi bahwa saya berterima kasih diberi forum seperti ini. Barangkali nanti bukan penebusan dosa, tidak, karena kemarin pilkada ini memang dominasi politiknya yang sangat kuat. Jadi orang tidak diberi kesempatan untuk memilih calon yang tersebut di atas, faktor-faktor atau karakter-karakter di atas, namun tentunya pertarungan kemarin dominasinya politik total. Bagaimana cara menangnya ini sudah di set secara politik.
total, sehingga ketika memang harus menggunakan politik transaksional, kita gunakan transaksi, sehingga masyarakat Gunung Kidul yang menjadi Nyun Sewu tadi menjadi objeknya ini akhirnya jadi korban, sehingga kalau orang yang bijaksana, pengalaman kemarin kita jadikan guru yang paling berharga untuk memilih pemimpin yang bisa membawa Gunung Kidul ke depan lebih baik. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Sehingga kalau di politik ya berarti ki demen salah Pak Ratno, Pak Ratno ketua tim. Ini salah bersama. Pak Ratno selaku ketua tim ini salah bersama. Artinya sekali lagi bahwa dominasi politik transaksional kemarin memang akhirnya yang membentuk kita memilih pemimpin yang seperti itu. Makanya ini satu hal yang sekali lagi saya ulang-ulang terus, untuk ke depan mari kita evaluasi, kita berbenah, kita merubah cara kita memilih pemimpin. Ngaten Mas pembawa acara, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi soal isu kepemudaan dan pendidikan juga ya, dari rekan di UGK. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Henry model-model keterlibatan. Kebetulan saya dulu menyelesaikan S1 di Visipol UGM, skripsi saya adalah Ekonomi Politik Kebijakan Pendidikan Tinggi, yang salah satu rekomendasinya adalah gratis pendidikan tinggi gitu. Nah, ini relevan sama pertanyaan tadi dari BEM UGK bahwa salah satu yang membuat IPM kita rendah itu karena rata-rata usia pendidikannya itu sampai SMP, itu yang sebenarnya problem itu di Gunung Kidul itu. Kenapa kita ketinggalan jauh? 2 minggu lalu kami mengadakan FGD dengan teman-teman LBH Yogyakarta, terus organisasi orang tua wali murid SDY atau Sapulidi, teman-teman organisasi pelajar dan BEM juga di DIY. Tantangan karena IPM kita rendah itu adalah keterputusan SMP dan SMA, sedangkan jenjang SLTA itu kewenangannya di provinsi, maka head to head advokasi kebijakan kita itu memang harusnya mendorong DIY itu untuk gratis wajib belajar 12 tahun gitu. Dan ini di RPJPN di nasional semua provinsi ke depan akan diarahkan ke situ tuh. Tadi kan makanya pemantik saya awal kan DIY adalah satu-satunya provinsi di Jawa yang belum gratis. Dan cilakannya draft undang-undang RUU peraturan daerah DIY malah memformalisasi membolehkan iuran untuk jenjang SLTA itu di luar BOS gitu kan. Nah, dengan kapasitas dana keistimewaan sekarang itu sebenarnya itu angka yang kecil bisa mengcover. Pertanyaan adalah political will, prioritasnya pemerintah DIY dan kabupaten kota penyangga itu mau dibawa kemana gitu. Kalau kalkulasi hitungan waktu kami diskusi FGD 2 minggu lalu itu bisa tercover tuh. Nah, kalau di level nasional agenda Indonesia Emas, revolusi mental pengembangan SDM itu ya harus ditopang sama kelompok atau kapasitas SDM yang indeks apa ya, kuliahnya juga tinggi gitu kan. Rata-rata orang pengen kuliah mau S1 itu, dulu waktu saya membuat riset itu butuh 3 sampai 5 jutaan gitu kan. Itu hanya 5 sampai 7% dari total anggaran pendidikan kita. Itu sesuatu yang kecil gitu kan. Lagi-lagi ya prioritas pemerintah kita untuk sektor mana, hulu hilirnya gitu. Nah, kalaupun kita ingin, teman-teman masih coba scroll risetnya Kata Data 2 hari lalu. DIY itu adalah provinsi peringkat 3 dengan pengeluaran belanja real per kapita tertinggi gitu per bulan di angka 14 juta. Pertama Jakarta di angka 19-an, habis itu saya lupa peringkat 2 Surabaya atau Jawa Barat, ketiga Jogja. Ironisnya UMR terendah, ketimpangan, teman-teman harus tahu ya, ketimpangan sosial ekonomi DIY itu tertinggi setelah Papua gitu. IPM terendah, UMR terendah, ketimpangan tertinggi, tapi belanja per kapitanya paling tinggi kan. Nah, kita akan bertanya, sebenarnya siapa yang mengelola aset sumber daya memiliki dan membelanjakan di DIY gitu kan. Nah,
salah satu rekomendasi saya waktu itu adalah pajak progresif gitu. Yang tidak pernah disampaikan oleh para tenaga pendidik adalah Jerman gratis, Eropa Utara, Skandinavia, Finlandia gratis. Kenapa? Karena dipajaki. Semakin Anda kaya, pajaknya semakin tinggi, 45%. Tapi Anda gratis ke puskesmas, anak Anda bisa kuliah sampai perguruan tinggi itu. Pajak itulah yang dikelola oleh negara untuk diredistribusi gitu, kata Bung Abe tadi, ke orang-orang yang prasejahtera gitu. Nah, spektrum kita itu tidak pernah berbicara itu. Teman-teman silakan cek lah mana partai politik di Indonesia yang berbicara tentang ketimpangan dan meredistribusikan gitu. Itu sangat terbatas tuh. Narasi itu dominan kalau teman-teman dengar perdebatan partai buruh di Inggris sama partai konservatif, partai hijau di Selandia Baru dengan partai konservatifnya. Perdebatan itu mewarnai gitu dan itu sangat jarang kita temukan di Indonesia. Nah, itu beberapa solusinya. Solusi kecil ya membuat komunitas tuh. Mungkin tadi Bung Hendri punya kelompok belajar atau Dewi sekarang ketua GM udah punya 33 mengelola gerakan pendidikan gitu kan. Ya itu cara yang simpel yang kita lakukan gitu. Tapi ingat komunitas itu selalu punya keterbatasan sumber daya. Dan untuk menjaga nafas tuh intervensilah di kebijakan dan paling dekat itu dia adalah di perdanya gitu. Minimal kita memegang komitmen kalau sudah ada perdanya pemerintah wajib memberikan layanan, ngasih dana, ada kelembaganya gitu. Karena program itu akan selalu ditanya 3 hal. Kalau ada ide, ada regulasinya enggak? Kalau sudah ada regulasinya, kelembaganya siapa yang mengerjakan? Jangan saling lempar. Kalau sudah ada lembaganya, mekanisme akuntabilitas. Kita sebagai warga bisa ngecek enggak? Uangnya disalurkan penuh enggak? Jangan-jangan saudaranya itu. Jangan-jangan datanya berbeda gitu kan. Nah, saya kira itu jawabannya. Terus untuk isu kepemudaan, nanti sebenarnya Bung Heri ini harusnya juga berbicara. Jadi 3 tahun terakhir ini KNP Gunung Kidul itu selalu mengadvokasi namanya Youth Center. Bahkan baru selesai keliling ini ya Bung Heri ya, apa aspirasi rencana daerah untuk perda kepemudaan gitu kan. Mungkin kelebihannya Gunung Kidul sudah diseplit itu Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda, dalam artian semoga pemisahan ini tuh prioritas isu ya, bukan membagi kursi gitu kan ya. Nah, itu tuh skema kelembaganya sudah clear kan. Nah, 3 tahun ini itu selalu mentok gitu kan. Kami masih ingat waktu setahun lalu itu sampai disebar ini komisi yang sepakat dan tidak sepakat siapa lain sebagainya. Artinya intervensi itu ada, tapi selalu terbatas gitu kan. Dan Gunung Kidul termasuk yang perda kepemudaan lebih cepat ketimbang provinsi lain kan. DIY baru menyusun. Nah, artinya di sisi lain sebenarnya kontribusi kita ketika pengen terlibat di advokasi kebijakan itu juga ada yang dalam proses tercapai dan juga terbatas gitu ya. Nah, yang belum adalah youth center itu. Kalau DIY itu tidak punya daerah ruang publik hijau yang terbatas walaupun hotelnya sangat tinggi, di Gunung Kidul itu sampai hari tidak punya youth center gitu. Dan generasi milenial itu butuh hub, butuh kolektif space. Saya masih ingat 6 bulan lalu di tempat ini yang sama ada FGD dengan teman-teman Departemen Pembangunan Sosial Kesejahteraan Fispol UGM. Justru yang inisiasi itu adalah CSR di BUMN. Tanah di dekat Bundaran Siono itu salah satu asetnya, salah satu BUMN di Indonesia. Dan sekarang baru riset dan mapping gitu kan. Justru yang inisiasi itu adalah sektor swasta karena intervensi dari entitas kampus kan. Nah, 3 tahun ini selalu mentok di Gunung Kidul tuh. Ya KNP itu hari ini belum punya sekretariat gitu kan. Teman-teman lain sebagainya itu, karena dengan adanya ruang bersama itu kita bisa rasa-rasan itu, kita bisa saling belajar antar organisasi, antar basis itu kan. Ya paling tidak apa ya sifat-sifat husnuzon itu kan bisa dicairkan dengan adu gagasan. Nah itu kalau update-nya gitu ya. Nah apa yang harusnya pemerintah lakukan, harusnya dia punya prioritas. Saya tidak tahu, terakhir saya lihat Instagramnya Pemkab Gunung Kidul ada dengar warga, itu belum lama. Di banyak tempat, ini namanya istilahnya town hall. Town hall itu diinisiasi adalah Presiden Amerika Barack Obama. Semarang punya itu, Bojonegoro punya itu sebelum bupatinya sekarang ganti. Jadi town hall itu adalah warga itu diundang berkala setiap bulan di pendopo kabupaten. Kepala dinas duduk bareng sama bupati, dia hanya berhak mendengarkan. Warga boleh ngomong apa saja, mengkritik, menyampaikan, menyerang apapun gitu. Dengan tradisi itulah kemudian warga didorong untuk terlibat. Mungkin bulan pertama warga akan mencaci maki gitu, tapi sebagai pemimpin kita siap itu. Bulan kedua warga sudah mulai rasa-rasan, jika program ini bagaimana. Bulan ketiga warga sudah ngomong, bagaimana kalau program ini diinisiasi tempat saya gitu. Nah tradisi ini yang sangat jarang gitu. Kita itu kadang direpotkan acara seremonial, kalau lomba apapun yang repot orang desa, pasang bulbul kerja bakti gitu kan.
Nah, town hall ini harusnya dalam tren sekarang harus dibuka gitu. Pejabat publik membuka pendoponya, warga berhak ngomong aja. Dia tidak boleh defensif, tidak boleh mempertahankan, membela diri. Tugasnya hanya mendengarkan gitu. Dan nanti tim ahlinya akan mengelola itu. Nah, tradisi ini masih saya lihat terbatas di Gunung Kidul. Terus kalau partisipasi bermakna, saya kira tidak hanya cukup di pemilu ya, karena nafasnya kan lebih panjang gitu. Dan kerap kali koalisi itu sangat cair di demokrasi. Mungkin Pak Rata tadi menyampaikan justru menguatkan berbagai entitas di ruang-ruang kolektif ini menurut saya juga lebih penting gitu ya, karena tidak semua orang juga ikut partisipasi demokrasi formal kan, tapi paling tidak kita bisa mengkontrol. Dan harusnya saya tidak tahu apakah KPU Gunung Kidul sekarang akan ada debat terbuka antar paslon gitu, atau akan ada forum antar kandidat legislatif itu, kita membuat forum gini terus tim ses atau dia menyampaikan gitu, karena dengan cara kontrak politik itu kita bisa memegang dia gitu. Alih-alih sekarang politisi Gunung Kidul itu ngeluarin uang ke desa banyak BTW, tapi ingat Pak Duko sudah membagi RT 1 merah, RT 2 biru, RT 3 kuning, dan kadang itu meleset gitu, dan itu terjadi di Gunung Kidul. Nah, artinya kan sebenarnya itu juga nggak begitu berdampak gitu. Harusnya kontrak politik lebih clear, ada forum gini, apa agenda yang akan direalisasikan. Kalau dari PMI tadi soal leadership, ada salah satu tren konsepsi kepemimpinan baru yang sekarang dipercaya di banyak orang adalah consequential leadership itu. Orang tidak dinilai dari jabatan, kekayaan, atau gelar, tapi dari dampak apa yang dia tinggalkan, legasinya gitu. Ini tren yang sekarang hadir. Makanya orang sangat menghindari pengkulusan figur, tapi programnya itu bisa berlanjut enggak gitu. Nah, tantangannya, kalau teman-teman kan ini banyak akademisi, silakan buka Google Scholar itu. Salah satu kata kuncinya adalah standing in the shoulder of giant itu, berdiri di pundak raksasa. Kalau akademisi itu bekerja, Mas Abi punya riset, saya melanjutkan risetnya Mas Abi gitu, membangun tangga itu untuk bersama, dan saya nge-mention. Kalau cara kerjanya politisi, saya beda partai, beda koalisi, program kalian saya hapus gitu. Jadi fondasi itu kan selalu dibuat dan kita nggak pernah mencapai genting gitu. Nah, praktik di Indonesia itu kayak gitu itu, karena beda partai nanti tinggal ganti nama gitu kan, normalisasi atau revitalisasi gitu kan, karena dia tidak mau peninggalan sebelumnya itu berlanjut gitu, padahal kalau itu baik kenapa tidak gitu kan. Nah, penyakit kita seperti itu, sehingga selalu ada keterputusan gitu kan. Nah, saya kira itu semoga menjawab, dan banyak partisipasi yang bisa kita bentuk tentunya, baik di demokrasi formal maupun non formal, dan ruang-ruang bersama antar warga ini saya kira menjadi ruang rasan-rasan gitu ya, dan artinya kita juga harusnya bisa terlibat. Terima kasih. Ya, juga teman-teman dari Bung Setiawan maupun juga yang terakhir siapa? Dari PMI, kawan siapa? Bung Soleh. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang saya kira nanti saya rangkum saja. Yang saya kira penting untuk direspon. Sebagai akademisi, apa yang harus kemudian kita soroti? Nanti Bung googling beberapa persoalan di Gunung Kidul, saya sudah bersuara sangat keras. Penggantian topong tukang kendang jadi topong gamping, nggak tahu topong apa itu ya, topong miring lah menurut saya. Dengan nggak jelas maksudnya apa. Itu saya bersuara keras. Ini mau menampilkan apa? Ruang publik yang diubah semau-maunya, tidak pernah punya legacy soal bagaimana kita punya historisitas campur sari itu dari Gunung Kidul. Hari ini tukang kendangnya dipindah di jalan yang nggak nampak. Hari ini yang diglorifikasi adalah industri ekstraktif bernama topong yang tadi di Ponjong Mas Harindi mengatakan ini mestinya tidak lagi di situ orang Gunung Kidul itu. Kok kembali ke zaman Behela yang menurut saya itu kemunduran. Artinya nanti simpulkan sendiri ya pemimpin Anda seperti apa. Saya nggak mau menyebut itu, pasti jadi masalah nanti. Oke, yang kedua, nanti tengok, saya pernah bersuara keras restribusi pariwisata bermasalah di Gunung Kidul. Ada itu di media, Gugat ID namanya. Dan ada Mas Mungkas di sini. Silahkan. Lalu yang ketiga, berulang kali soal bagaimana kasus di mana kasus antrak, sapi antrak. Konon katanya Pemda Gunung Kidul mau membuat punishment bagi mereka yang melakukan berandu.
Lah ini ya jadi masalah, ini baru-baru aja kalau ini. Saya sudah dipanggil berulang kali di sejumlah media nasional ya, ada CNN, ada beberapa. Saya bersuara keras itu. Wong pemerintah itu, wong andahan, kalian itu pelayan publik, gaweane ngukum wae. Mestinya tanya baik-baik maunya apa, bagaimana dia bisa mensolusikan. Beranduk itu banyak hal, sapi mati itu bisa banyak faktor, bukan hanya kasus antrak. Tapi tiba-tiba semuanya kasus penyembelihan sapi itu lalu kemudian diperlakukan seperti antrak semua. Nah kan bisa diidentifikasi, bos. Mestinya ini kan soal bagaimana sosialisasi dulu. Kalau sosialisasi sudah kemput, sudah seluruhnya disiarkan, lalu mereka paham, itu pasti nggak akan melakukan juga tanpa perlu ada punishment gitu. Oke ya, kasus pariwisata sudah, kasus itu sudah, kasus kayaknya berbagai kasus terutama yang tadi gonta-ganti anak buah tadi sudah berulang kali saya juga harus ngomong gitu. Jadi saya kira ini problem mendasar bahwa sebagai akademisi konsistenlah untuk bersuara bahwa katakan memang kalau tidak benar ya tidak benar, nggak usah manipulatif, nggak usah pakai plastis kurang ini, mungkin bahkan ada terlalu sopan untuk mengkritik, nggak usah pakai. Kalau orang itu selalu permisi gitu ya. Kalau nggak kelihatan, mohon izin. Lah ngapain? Akademis ini jangan perlakukan siapapun yang menjadi pemimpin Anda itu sekali lagi itu bawaan Anda. Wong yang milih Anda kok. Maka selayaknya Anda sekali lagi bergengsilah. Jual mahal sedikit lah. Dengan hak Anda itu jangan pernah mau dibeli. Maka besok ini karena kaum muda semua saya ingin katakan, jangan jadi generasi penerus. Clear malam ini saya katakan. Jangan pernah jadi generasi penerus. Kalau Anda menjadi generasi penerus berarti akan meneruskan manipolitikan. Jangan ditiru generasi tua yang busuk itu. Hentikan itu. Maka Anda harus jadi generasi baru yang visioner, yang berbeda dari generasi Bapak Ibu Anda. Kalau Anda diminta untuk menerima uang, tolak itu kalau perlu. Bikin forum-forum kayak gini dipersering. Kalau perlu politisi-politisi geret, suruh memberikan proses bagaimana diskusi kaum muda ini berjalan. Dan kalau bisa reguler, sehingga ada rasan-rasan publik itu terjadi secara reguler juga. Frustasi sosial bisa disalurkan kemana ada jalurnya. Sehingga ini menjadi kanal-kanal demokrasi. Dan tadi town hall tadi saya kira sudah diceritakan Bung Josu. Itu bagian yang sesungguhnya itulah yang namanya ruang publik. Ruang publik itu sebagai pemimpin publik nggak boleh baper. Jadi politisi nggak boleh baper, titik-titik lapor ke pengadilan. Demokrasi itu bagaimana dia mesti bertanggung jawab akan apa yang sudah dijanjikan ketika dia kampanye. Ketika dituntut lalu kemudian warga menuntut, ya nggak boleh baper. Kalau kemudian rakyatnya misu-misu ya rungokke. Sembodo gitu. Praktik dari bagaimana politik itu adalah soal berani berkata benar, maka layaknya kaum muda selain tadi jangan menjadi generasi penerus yang korup, jangan jadi generasi penerus yang meneruskan tradisi money politics, hentikan itu dan pilih para politisi yang hari ini beredar di medsos tanpa pasang baliho banyak-banyak. Catat baik-baik itu. Baliho itu sampah plastik yang akan 500 tahun baru bisa diurai. Clear ya? Jadi dunia medsos ada gunanya. Bagi mereka yang sudah politisi yang berselancar di medsosnya baik, cara ngomongnya dan cara berpikirnya baik dan layak untuk dipercaya, kenapa tidak? Anda screening dulu. Syukur-syukur dia juga nampak di permukaan dan berdiskusi langsung dengan warga. Itu yang nanti teman-teman bisa pilih. Preferensinya kira-kira begitu. Siapapun itu pemimpinnya, siapapun itu politisinya. Yang kedua, Bung Soleh, saya kira pertanyaan menarik. Ini kita ini kaum muda jadi komoditas ataukah apa tadi, Bung? Prioritas. Saya katakan selama ini kaum muda dijadikan komoditas. Maka jangan pernah mau lagi Anda mengikuti generasi Anda yang jadi komoditas. Jadilah prioritas dan prioritaskan diri Anda sendiri. Jangan pernah bergantung ke mereka. Karena ketika will to power itu yang mengendalikan itu Anda, bukan, jangan menyalahkan yang lain. Maka jangan playing victim. Jadilah bahwa Anda itu adalah penentu
dia akan menjadi orang atau tidak. Ya jangan dipilih. Maka prinsipnya tolak kalau kemudian mereka melakukan praktik-praktik seperti itu, bribery ataupun bagaimana politik dan segala macamnya gitu. Apapun janji-janji sesungguhnya itu juga bukan kepentingan bersama. Kadang-kadang hanya kelompok RT tertentu, dusun tertentu, kelurahan tertentu lah ngapain. Ini mestinya berpikir tentang kemaslahatan itu adalah semua orang tanpa membentuk mempertimbangkan berbagai identitas kelompok itu. Ini adalah soal solidaritas hidup bersama segunung kidul mestinya. Kalau kemudian tadi tradisi tentang kepublikan ini hidup, maka sesungguhnya kita akan tumotau ripe. Generasi juga tidak putus harapan, tidak punya, kata orang Jawa bagus ya, politik itu harus membangun pengarep-arep. Pengarep-arep itu karena dia di depan, maka kita selalu harus punya visi ke depan, harus memberi harapan yang mencerahkan tentang jalan ke depan itu lempang bagi kaum muda, agar kaum muda tidak jatuh mental, tidak namanya mental illness, tidak kemudian suicidal gitu. Jadi enggak heran kalau kita ini menjadi kaum muda yang punya visi, maka pilihannya memang harus berani tadi mengambil pilihan yang radikal. Pilihannya adalah money politik tolak, dan tentu saja cari dan screening baik-baik politisi calon kepala daerah yang memang layak untuk dipilih sebagai orang yang mengerti tentang hati nurani rakyat. Ini kayak promosi surat kabar ya? Bukan. Saya kira memang poinnya di situ karena dia adalah raja, dia adalah penentu Tuhan penentu atas bagaimana pemimpin dipilih, kira-kira begitu. Saya kira malam hari ini saya ingin berpesan justru kepada politisi juga. Saya kira kita perlu ya, termasuk masyarakat sipil perlu memperkuat. Saya sendiri selalu rela, bahkan ke berbagai universitas negeri swasta, yang PMI, yang HMI, yang apapun, yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, saya libati semua. Dan saya ini pro bono. Bahkan saya senang kalau ada kaum muda yang mungkin punya acara reguler untuk diskusi, menemani, kenapa enggak? Teman-teman UGK saya kira dipersilahkan, saya kira Bung Adi juga ada, saya juga ada, Bung Josu kalau pas di Jogja mungkin juga siap gitu, biasanya di Jakarta terus juga. Sehingga kami ini bagian yang selalu, tentu saja Gaung Gunung Kidul itu bukan hanya, karena gaung itu pasti akan bergema dan itu akan bergaung dan teman-teman akan melanjutkan. Mohon para politisi juga memfasilitasi, jadikan partai Anda adalah partai kader masa depan yang bersih, berubah dari tradisi panjang yang mestinya harus kita potong hari ini. Dan ini penting untuk saya sampaikan karena bagaimanapun juga pertaruhannya adalah anak cucu kita bersemua. Kalau cara hidup kita eksploitatif, maka sebetulnya ya kita akan membawa bencana, bukan kemaslahatan bagi kita semua, tapi adalah sebuah bencana dan juga petaka. Maka saya kira ini momen bersama saya sendiri selain di universitas juga bekerja dengan teman-teman, bergerakan dengan teman-teman Ruang, teman-teman LSM di Jogja, teman-teman masyarakat sipil lainnya juga. Sehingga betul-betul kami ini kadang-kadang juga, jadi untuk apa toh kami melakukan ini semua? Berlelah-lelah kayak begini, apa bayar? Enggak ada. Kami ini, saya ini dosen yang bahkan bukan PNS. Bahkan saya nggak mau jadi PNS. No way, enggak. Saya menolak. Saya tahu di dalamnya seperti apa. Dan maka bagian dari praktek hidup saya taking risk. Kalaupun toh rezeki saya seperti apapun itu bentuknya, saya syukuri apapun. Sehingga pro bono itu penting karena mensodakohkan pikiran, tenaga, waktu untuk kehidupan bersama, kemaslahatan. Anda dikira ini bukan sebuah pahala, bagi saya pahala. Itu pasti menyehatkan setidaknya, dan dari kesehatan itu tentu ada harapan yang selalu punya rasa syukur terus-menerus. Saya kira poin itu teman-teman, sehingga mohon Mbak Dewi jangan putus harapan dengan politik. Memang hari ini tengah dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi bertahanlah. Dan saya ingin katakan, kaum muda berorganisasilah, jangan sendiri-sendiri, please berorganisasilah, bertemulah sering-sering mungkin, berdiskusilah. Ayo kita ketemu, ayo kita bicarakan Gunung Kidul, tempat bumi pertiwi kita dilahirkan semua di sini.
Saya kira ini waktunya untuk mengembalikan kembalinya Ibu Pertiwi yang saya kira bisa menghidupi banyak orang. Terima kasih. Tadi kayaknya disenggol-senggol sama Josu nih. Oke. Enggak sih. Terima kasih langsung mungkin karena waktu ya. Gaung. Ini Bung Adi pulang Gunung Kidul lagi, Pak. Setelah sekian lama nggak tahu kemana itu kan. Sekarang berkelana kemudian pulang lagi ke Gunung Kidul. Dan ini satu jejaring yang terus harus kemudian kita lakukan bersama-sama. Apalagi ketika kita tentang tanah lahir kita di Gunung Kidul. Sukses itu bagi kami adalah mereka yang bisa memberikan nilai manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita kan itu. Dan apapun bahasa kita itu ketika kita berorganisasi, apapun bahasa kita ketika jadi pemimpin itu, kebetulan selain di kepemudaan saya juga sering berproses di olahraga. Kita menyiapkan masa depan itu seperti kita menyiapkan atlet. Kadang kita sering mengatakan kenapa Gunung Kidul selalu ranking 5 terus di semua event itu kan. Karena kita lupa tidak pernah menyiapkan masa depan kita dari pembinaan atlet usia dini. Dan ini yang saya praktekkan ketika saya di KONI. Alhamdulillah 2022 ini ranking 4 di Porda. Apa yang ingin saya sampaikan di forum ini, ketika kita ingin menyiapkan pemimpin ya kemudian kita siapkan dari anak-anak generasi kita ini. Apalagi ketika kita tentang Indonesia Emas 2045, ini menjadi suatu slogan yang sampai sekarang ketika ditanya pemerintah daerah aja mungkin nggak dong apa yang dilakukan sampai dengan sekarang. Kenapa kemudian kami getol mendorong dinas baru, dinas pemuda olahraga waktu itu. Kami dari melakukan survei kecil-kecilan, perlu dan tidak, teman-teman legislatif, dewan dari 2 fraksi pendukungnya Bupati, realnya kemudian kami bersama-sama bisa mempengaruhi, ada 2 fraksi yang setuju, yang akhirnya kemudian goal itu kan. Artinya apa? Bahwa saya kira ketika kita bicara tentang satu kaitannya legislatif, kemudian yang kedua kepala daerah, kemudian yang kedua adalah tadi saya lihat sepintas dari editornya, mimpi kita ke depan apa yang kita lakukan. Maka dari awal mimpilah kemudian ya mari kemudian kita teriakkan apa yang menjadikan kita besok ke depan. 2045 itu suatu seperti kita membina atlet. Kalau nggak dari sekarang kita siapkan SDM kita ya kita akan kalah terus, akan menjadi penonton kan itu. Itu satu. Terus yang kedua ketika tentang kepala daerah yang saya dengar kemudian karena saya terlambat tadi sepintas dari jurkamnya Bupati waktu itu kekecewaan kan itu kita daerah. Kemudian yang ketiga legislatif sampai sekarang ternyata legislatif itu mata pencarian, usaha, pekerjaan. Nggak ada yang kemudian berpikir menyampaikan visi misi tujuan untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat, nggak ada. Maka di posisi teman-teman sekalian, kami Komite Nasional Pemuda Indonesia bersama dengan jejaring konsen terkait dengan hal itu. Ketika yang lain orang bicara ingin nyalek, sampai sekarang kami belum pernah berpartai. Dan kami tidak menjadi bagian dari hal itu. Kami juga ingin meriakkan bahwa betul sekolah Mbak Dewi, kami terjun ke beberapa sekolah, apatis betul. Saya tanya anak-anak OSIS itu, apakah kalian ingin jadi anggota dewan? Nggak ada. Semua SMA SMK di Gunung Kidul itu kan. Ketika ditanya nggak ada, mimpi mereka nggak aman Mas Adi, nggak ada yang ingin jadi legislatif. Tapi juga persoalan, karena itu sesuatu yang harus kemudian kita siapkan kan itu. Nah ini persoalan sesungguhnya. Nah maka di tahap ini pada akhirnya ruang-ruang publik seperti ini, ruang-ruang nalar seperti ini yang sangat kita butuhkan. Ayo kemudian kita buat jejaring. Tadi Pak Widianto saat menyampaikan ini tantangan bagi kita. Hari ini, minggu ini kemudian gaung, minggu depan yuk teman-teman UGK kan itu. Minggu lagi teman-teman PMI itu. Saya sering menyampaikan itu sampai semudah kalau soal biaya gampang lah. Kita malai dinas-dinas iso kan itu. Saya sering menyampaikan hal itu kan. Maka Bung Hendrik kegiatan KNPI kok patah bila ini kesempatan kita malai kan itu. Mumpung saya dicetak palaan kan itu. Maka ketika tentang ragat cuis lah rasa mikir ragat itu kan. Walaupun saya bukan tim sukses, tapi ketika untuk malai itu kan, bahasanya malai biar kemudian teman-teman provokator itu kan mampulah buat acara seperti ini. Artinya apa teman-teman PMI, teman-teman UGK, teman-teman komunitas, gak usah terlalu takut ketika kita buat ruang-ruang diskusi ini kemudian biayanya tinggi. Pak Abi sudah menafkahkan ilmunya kok dan jejaringnya siap. Apalagi Bung Josu ya. Kapan yang Gunung Kidul Jakarta terus itu kan, itu anggota kami yang tidak pernah pulang itu kan. Maka ayolah kemudian kita buat forum. Ini momentumnya pas.
kita buat acara itu pasti ada momentum. Nah momentumnya sekarang pas, mau legislatif, bicara politik itu seksi loh ya kan, mau pilkada, ya itu pas sekali. Maka ayo kita tunggu bersama-sama proses komunikasi ini agar kemudian kita minimal bukan menjadi sebuah generasi penerus, tapi kemudian kita menjadi generasi yang baru untuk kita semua di tahun 2045. Terima kasih. Oke, yang saya tangkap dari Mas Heri adalah ya harus kita bersama, kalau kita sepakat hari ini adalah menyiapkan, iya kan? Kata kunci menyiapkan. Lewat apa? Salah satunya ya lewat diskusi-diskusi semacam ini. Tentu banyak yang harusnya kita lakukan kayak gitu. Oke, closing statement dari yang muda dulu lah ya. Dari tadi yang ini dulu, senior-senior. Closing statement, Bung. Apa nih closing statementnya ya? Jika ada yang apa yang saya sampaikan tentu ada yang kurang, jadi tugas intelektual harus mempertanyakan dan mengkritisi. Jadi sangat senang jika ketemu kembali kita akan berdiskusi gitu. Jika banyak wawasan tentu itu akumulasi dan kontribusi dari banyak orang ketika kita serawung karena hidupnya tidak tuang. Ingatlah gagasannya bukan orangnya, karena mungkin kita akan mati dan akan hilang, tapi gagasan yang akan terus merubah peradaban, dan mari terus bersama dan ya saling terlibat dan berdampak dengan kontribusi dan gagasan kita. Terima kasih, mungkin itu aja ya Bang Ade ya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan sampai malam ini. Kalau jadi seorang pemimpin, pakailah konsep bener mungguing wong okeh, jangan menggunakan bener mungguing dewi. Terima kasih. Teman-teman, saya kira kita semua ini di sini adalah subjek politik. Jadilah subjek politik yang otonom, maka siapapun yang akan menginvasi otonomi Anda, lawan. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti pasca ini bisa usul apa tema pada diskusi berikutnya kayak gitu. Ini tadi udah ada yang merelakan diri untuk komunikasi ya. Untuk kemudian mencarikan sebuah modal gitu. Tapi ya untuk sekedar kayak gini ya mungkin ya. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Ini semua pro bono kok. Seperti itu. Terus mungkin juga nanti rilis juga sudah dibikin, nanti mungkin bisa kita kirim. Dan terima kasih kepada Sinambi, terima kasih kepada semua, Pak Pitoyo, Josu, Bung Abe, Mbak Uci yang mungkin udah lewat, teman-teman Elkis yang kita pinjam Zoom-nya. Terima kasih, dan semua teman-teman di sini, Mas Kandar dan teman-temannya, terima kasih. Closingnya tidak ada negara yang berniat baik sebenarnya. Yang ada adalah dia harus kita paksa untuk baik. Dengan apa? Dengan gerakan rakyat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usul